Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, di ambang kesepakatan damai, Gaza masih menghadapi beberapa kali serangan udara usai pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Kepulan asap yang disebabkan serangkaian ledakan membumbung di langit jalur Gaza pada Kamis waktu setempat. Ini, saudara, terjadi beberapa jam setelah Israel dan Hamas sepakat menghentikan pertempuran di Gaza guna membebaskan sandera yang tersisa. Israel dan Hamas mencapai kesepakatan mengenai rencana perdamaian setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki di Sharm el-Sheikh, Mesir. Kesepakatan ini menandakan seluruh sandera akan dibebaskan dan Israel menarik pasukannya di Gaza. Sebelumnya 29 September Trump meluncurkan ada rencana 20 poin untuk Gaza bersama Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Hamas akhirnya menerima rencana ini dengan syarat perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari tanah Palestina. Langsung saja kita bahas soal bagaimana kesepakatan damai Israel dan Hamas bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Sudah bersama kami melalui sambungan daring, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Hik. Selamat pagi. Ya, Prof. Hik, kalau kita lihat di harian Kompas di halaman pertama, Hamas Israel menyepakati fase awal. Kita harus sepakat untuk fase awal perdamaian. Ini adalah pembebasan sandera dan juga tahanan, penarikan pasukan, serta pembukaan akses bantuan ke Gaza. Bagaimana kemudian kita bisa memastikan kesepakatan di fase awal ini on the track atau on schedule? Ya, 3 hal yang saya dengar dari berita-berita, yaitu pertama adalah akan ada pasukan dari negara-negara di Timur Tengah yang akan mengawasi proses ini. Itu yang pertama, dan saya berharap nantinya Indonesia kita juga harus sudah siap ya, menyumbang pasukan untuk mengawasi proses perdamaian ini. Yang kedua adalah masyarakat internasional tentu akan melihat proses ini. Jadi semua mata akan tertuju pada pukul 00 pada hari Minggu, karena hari Senin dilaksanakannya proses ini. Dan yang ketiga adalah Presiden Trump, karena Presiden Trump menjanjikan kepada baik Hamas maupun kepada Israel bahwa setelah ada kesepakatan ini, maka Amerika Serikat akan menjamin bahwa tidak akan ada serangan-serangan baik itu dari Hamas maupun dari Israel. Jadi 3 hal ini menurut saya penting untuk kita perhatikan, seperti itu. Oke, ini kan kalau kita lihat 3 poinnya adalah soal pembebasan sandera, kemudian menarik pasukan mereka, pasukan Israel begitu ya, ke garis yang disepakati sebagai langkah pertama untuk menuju perdamaian yang kuat dan abadi. Nah, Trump juga mengatakan semua pihak akan diperlakukan secara adil. Nah, ini bagaimana? Ya, yang pasti adalah dalam proses penarikan lalu kemudian penghentian serangan itu pada saat yang bersamaan bantuan ke Gaza itu akan dibuka seluas-luasnya. Jadi bantuan-bantuan mungkin sekarang ini sudah siap, mereka berada di perbatasan untuk segera bisa masuk ke Gaza pada pukul 00.00. Lalu kemudian yang perlu kita juga perhatikan adalah tidak lagi ada serangan-serangan karena ditarik mundurnya pasukan dari Israel. Tetapi yang kita harapkan, kita bisa melihat nanti pasukan-pasukan dari negara-negara Timur Tengah akan hadir di perbatasan dan menggantikan pasukan-pasukan dari Israel untuk menjaga perdamaian itu. Jadi ini yang dianggap adil, dan yang saya dengar kemungkinan besar Presiden Trump akan hadir pada hari Minggu pada waktu penyerahan sandera dari pihak Hamas kepada Israel. Tentu tidak di border lainnya, tetapi setelah nanti para sandera ini dibawa ke Israel mungkin akan ditemui oleh Trump. Di sini Trump kelihatannya sangat ingin sekali bahwa ada perdamaian ini. Ya, untuk apapun alasan Trump, tetapi yang penting bagi kita adalah penghentian serangan terhadap rakyat Gaza.
Seperti itu. Oke, kita berharap betul begitu ya, ini fase pertama ini menjadi awal yang baik untuk bisa menyelesaikan konflik antara Hamas dan juga Israel begitu ya. Salah satunya adalah proposal Trump yang berisi 20 poin yang Betul. kompleks sekali isunya soal demilitarisasi Hamas, kemudian ada reformasi otoritas Palestina dan juga pemerintahan transisi. Bagaimana, Prof? Ya, yang pasti adalah ini fase pertama dan ada 20 poin yang disampaikan oleh Trump dan disepakati oleh pihak Israel dan pihak Hamas. Nah, salah satu yang terpenting adalah pemerintahan transisi. Nah, pemerintahan transisi ini tugasnya ada dua sebenarnya. Pertama adalah melakukan rekonstruksi terhadap Gaza dan kemudian mengembalikan infrastruktur, fasilitas air minum, air bersih dan sebagainya, dan juga masuknya bantuan-bantuan, termasuk juga mengatur mengenai pasukan perdamaian, pasukan yang disebut sebagai ISF, International Stabilization Force. Nah, di sini kita berharap bahwa pasukan Indonesia, sebagaimana dijanjikan oleh Bapak Presiden, bisa sudah mulai masuk di dalam ISF ini. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang siapa yang akan memimpin pemerintahan transisi. Di dalam berbagai media ada yang menyebut mantan Perdana Menteri Tony Blair. Nah, kalau menurut saya sulit ya kalau misalnya Tony Blair yang akan dimunculkan, karena di samping dia warga negara Inggris yang kita tahu masalah Israel Palestina ini dimunculkan karena Inggris, dan kemudian juga ada permasalahan di mana Tony Blair punya lembaga yang terafiliasi dengan Israel. Nah, kalau saya mengusulkan adalah harusnya pemimpin transisi ini adalah dari negara Islam Timur Tengah, bahkan dari Indonesia. Misalnya saja Pak mantan Wapres kita Pak Yusuf Kalla bisa muncul di endorse oleh Bapak Presiden dan diusulkan supaya bisa memimpin, karena beliau sudah punya pengalaman untuk di pemerintahan. Kita tahu pernah jadi menteri di Indonesia, bahkan jadi wakil presiden, dan kemudian punya concern yang sangat tinggi terhadap rakyat Palestina dengan menginisiasi berdirinya Rumah Sakit Indonesia di Palestina. Jadi mudah-mudahan beliau bisa diterima oleh rakyat Palestina, dan beliau seorang ekonom yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di Gaza pasca perang ini. Ya, jadi yang penting adalah rekonstruksi dan kemudian mengembalikan kehidupan masyarakat di Gaza, dan kemudian juga menggerakkan perekonomian, karena tidak bisa masyarakat itu dibiarkan dengan berbagai bantuan-bantuan. Nah, jadi ini yang penting, dan kemudian pemerintahan transisi ini sebenarnya akan mendorong agar ada komunikasi antara Israel dengan rakyat Palestina, agar Israel bisa mengakui kemerdekaan dari Palestina. Karena di poin 20, yang ke-20, dalam proposal yang disampaikan oleh Trump, itu didorong adanya komunikasi antara kedua belah pihak, sehingga walaupun di situ belum disebutkan bahwa akan ada negara Palestina merdeka, tetapi kita berharap bahwa Israel akan segera mengakui Palestina merdeka. Karena pada saat sekarang, meskipun sudah ada 157 negara yang mengakui, tapi kalau Israel belum keluar dan belum mengakui Palestina, maka Palestina sebenarnya masih belum merdeka. Sia-sia saja. Tapi tadi yang sudah Anda sebutkan soal kontribusi Indonesia untuk bisa rekonstruksi di sana, untuk ambil peran selain yang tadi Anda sudah sebutkan lagi, sebenarnya apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk bisa dalam tanda kutip berperan aktif soal perdamaian, termasuk juga rekonstruksi dari kita lihat pemerintahan Palestina di sana? Ya, banyak sekali ya. Pertama adalah kita berharap pasukan yang dijanjikan Bapak Presiden masuk. Yang kedua adalah kita berharap ada orang Indonesia yang ada di pemerintahan transisi. Bahkan kita harus siap dengan membantu siapapun yang ditunjuk. Kalau misalnya dari Indonesia, sumber daya manusia yang membantu orang Indonesia ini yang memimpin untuk bisa bekerja, dan anggaran awal ya yang dibutuhkan. Jadi kita bisa lakukan itu. Lalu saya berharap juga dalam proses rekonstruksi ini, perusahaan-perusahaan BUMN, karya-karya, ini jangan sampai perusahaan-perusahaan BUMN ini yang karya-karya ini fokus cuma di Indonesia saja. Mereka harus go international. Ada kesempatan yang baik untuk melakukan rekonstruksi, lalu kemudian juga kita bisa
membantu Palestina dengan dana pinjaman begitu ya. Mungkin dengan negara-negara Timur Tengah akan dibangun Asian Development Bank, di mana uang itu disalurkan lewat ADB atau Islamic Development Bank yang kemudian akan digunakan untuk melakukan rekonstruksi. Lalu kemudian jangan lupa juga satuan-satuan kesehatan yang kemarin sudah dikirim oleh Bapak Presiden ketika beliau jadi Menhan, itu harus ditambah lagi, diperbesar lagi, karena sekarang ini pasca perang ini banyak mereka-mereka yang terluka. Jadi ini juga harus dikirim, dan kemudian juga tentu pasokan pangan dan lain sebagainya tetap harus dilakukan. Karena memang sudah ada poin yang memang fase pertama adalah untuk membuka akses sebesar-besarnya terhadap bantuan ke Gaza, begitu ya, Prof? Betul sekali. Oke, terakhir Pak Hik, kalau dari kacamata Anda, butuh waktu berapa lama perdamaian Israel dan juga Hamas ini bisa terwujud setelah fase pertama ini nantinya kita akan lihat menjadi awal yang baik kita harapkan? Ya, kita harapkan sebenarnya segera ya. Jadi sekarang ini sudah terjadi gencatan senjata. Fase berikutnya adalah proses rekonstruksi dari Palestina. Karena Israel sekarang sudah tidak punya alasan lagi untuk melakukan serangan ke Gaza, karena nantinya para sandera bahkan yang meninggal pun akan dikembalikan oleh Hamas. Dan kemudian dari pihak Palestina juga akan dikembalikan tahanan-tahanan politik dan lain sebagainya, walaupun di Israel itu ada sayap kanan yang tidak setuju, tetapi ini sudah menjadi komitmen, jadi kita harus lihat bahwa ini proses ini dilakukan. Jadi setelah fase pertama ini kita nanti lihat dalam beberapa hari, masuk ke fase berikutnya. Fase berikutnya itu adalah fase di mana dipikirkan tentang pemerintahan transisi. Nah, ini kita semua sudah siap gitu ya. Dan kemudian juga bantuan-bantuan, mungkin saya yakin kendaraan-kendaraan besar gitu ya yang membawa bantuan-bantuan itu sekarang sudah juga siap untuk mendistribusi, dan kemudian itu harus terus setiap hari harus diberikan, karena rakyat Palestina pada saat sekarang ini di Gaza itu sudah banyak yang kelaparan, mereka membutuhkan makanan dan minuman, dan ini harus langsung disalurkan lah gitu. Oke, keadilan untuk Gaza fase pertama awal perdamaian, kita tunggu saja bagaimana, dan kita berharap ini benar-benar terwujud untuk bisa masyarakat Gaza kembali hidup secara normal. Terima kasih Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam.